Untuk memiliki tanaman yang sehat, kita harus tahu cara untuk berkomunikasi dengan tumbuhan yang kita tanam, yaitu memahami bahasa tanaman. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, bagaimana tumbuhan merespon perilaku kita sebagai petaninya atau sebagai majikannya, dengan sinyal atau perhatian kita terhadap tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendengarkan atau mengetahui bahasa tumbuhan? Sebelum menonton, siapkan imajinasi kita untuk konsentrasi dengan penjelasan ini. Mari kita bahas. Tumbuhan berbicara kepada kita dengan cara menunjukkan perilaku tumbuhan itu sendiri, seperti bisa melalui daunnya, batangnya, dan dari buah atau umbinya. Perlu kita ketahui apa saja yang dilihat oleh kita dan yang bisa mempengaruhi kita terhadap tanaman itu, yaitu yang pertama, kita lihat faktor dari genetiknya. Lalu yang kedua, kita lihat dari faktor lingkungannya. Yang pertama, kita lihat dari faktor genetiknya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan kita bisa bagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Tumbuhan menunjukkan gejala-gejalanya seperti terserang pengganggu dari mikroorganisme seperti bakteri, fungi, virus, dan nematoda, atau dari makroorganisme seperti serangga, belalang, dan lainnya. Ciri-cirinya ada bekas gigitan atau pembusukan di dalam daun atau batang. Langkah yang harus kita lakukan adalah memberi insektisida atau fungisida dari organik maupun anorganik. Yang kedua, tumbuhan berbicara kepada kita menunjukkan gejalanya tentang lingkungan abiotiknya, seperti kekurangan hara dan kelebihan hara. Bisa juga dari sinar mataharinya, kekurangan air. Hal yang harus kita lakukan adalah menyiramnya dan memberikan pupuk makro maupun mikronya. Yang perlu kita ketahui, jika tanaman kita menunjukkan gejalanya, kerusakan pada daun seperti klorosis, yaitu gagal membentuk hijau daun, yang perlu kita baca pesan dari tanaman kita adalah dia kekurangan nitrogen, magnesium, sulfur, besi, dan mangan, sehingga daun akan menunjukkan warnanya seperti bercak kuning atau putih pucat. Lalu kerusakan daun seperti nekrosis ini, jaringan daun rusak atau mati seperti adanya bercak coklat, kering dan mati. Maka kita dapat mengetahui bahwa tanaman kekurangan kalium, magnesium, kalsium, dan boron. Kemudian yang ketiga, malformasi, yaitu salah bentuk atau abnormal, seperti kerdil, keriting, dan bengkok. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu memberi unsur kalsium, boron, kuper, dan molybdenum. Nah, itulah gambaran tumbuhan berbicara kepada kita agar kita bisa mengetahuinya apa yang diperlukan oleh tumbuhan. Maka dari itu kita sebagai petani harus paham gejala-gejala apa yang ditunjukkan tanaman kepada kita, agar kita bisa berkomunikasi dengan tumbuhan dengan gejala-gejalanya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.